Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas MIPA, beserta para wakil dekan, para narasumber, keynote speaker, dan Bapak Ibu para peserta seminar nasional bersama Fakultas MIPA Universitas Lampung tahun 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita bisa bersama di dalam forum yang mulia ini. Forum yang dihadiri oleh para akademisi, mahasiswa, masyarakat peneliti dan pengabdi yang memiliki program pengabdian kepada masyarakat. Tema seminar kita pada kali ini Bapak Ibu yaitu peran Fakultas MIPA terhadap pengembangan iptek dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat menghadapi era new normal. Tema ini merupakan tema besar yang patut kita apresiasi terhadap kerja dan kinerja semua panitia seminar nasional bersama Fakultas MIPA. Para panitia telah memformulasikan dengan kerjasama yang apik dan semangat yang tinggi. Dan dengan kerja tersebut, akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita dapat berkumpul di forum ini. Pada kesempatan kali ini, saya Agung Abadi Kiswandono, insya Allah akan membawakan materi diskusi pada seminar pengabdian kepada masyarakat dengan judul Bersama Sivitas Akademika Berdayakan Masyarakat Menuju Lampung Berjaya, yaitu bersama kelompok masyarakat desa atau Pokmades. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pendampingan sosial kepada masyarakat hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 Ayat 2 mengisyaratkan kepada kita bahwasanya setiap dosen, akademisi untuk turut serta melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Jika kita telah isi pasal 20 ayat 2 ini, yaitu perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Maka secara nyata bahwasanya dosen dalam tanda kutip dipaksa untuk keluar. Dosen dipaksa untuk terjun dan turun ke tengah-tengah masyarakat, ikut turut serta memberikan sharing ilmunya, untuk ikut serta memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, serta turut serta mendampingi masyarakat dalam membuat, merencanakan, serta melaksanakan program-program kerja yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pendampingan masyarakat Bapak Ibu dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok masyarakat dan pendamping untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan, seperti merancang program perbaikan kehidupan sosial, pendidikan, memobilisasi sumber daya manusia setempat, memecahkan masalah sosial, membuka atau menciptakan akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dalam konteks memberdayakan masyarakat. Perguruan tinggi dengan sivitas akademikanya, baik lembaga yang ada seperti BPKKN, Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, kemudian LP2M, ataupun dosen yang memiliki program pengabdian. Kemudian didukung pula dengan potensi mahasiswa, baik itu mahasiswa KKN, mahasiswa yang mendapatkan program PHBD, mahasiswa yang memperoleh program Wira Desa. Secara bersama-sama dan secara simultan serta kontinu dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di desa. Kalau di Lampung ini Bapak Ibu ada sebutan desa, ada sebutan kampung, dan juga ada sebutan pekon. Ada beberapa tempat di Lampung ini dengan 3 sebutan tersebut. Maka Bapak Ibu dengan potensi tersebut, perguruan tinggi bersama sivitas akademika seharusnya lah bisa menjadi agen-agen peubah dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian juga jika kita melihat Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa,
yang kurang lebih bunyinya adalah pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Maka sebetulnya desa menunggu tangan-tangan dingin dari para sivitas akademika untuk turut andil dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jika kita telah satu persatu, apakah itu pemenuhan kebutuhan dasar, apakah itu pembangunan sarana dan prasarana desa, dan lain sebagainya, maka tidaklah cukup untuk dibicarakan dalam forum yang singkat ini. Tetapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita selaku akademisi harus turut serta dalam mengubah dan memberdayakan masyarakat. Pendampingan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan, maka pemberdayaan masyarakat sangat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi publik. Dalam konteks ini, Bapak Ibu, bahwasanya peranan seorang pendamping kelompok masyarakat atau katakanlah pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Bagaimana cara pemberdayaan masyarakat? Bagaimana agar pemberdayaan tersebut tidak hanya bersifat insidental, dalam arti bahwasanya pemberdayaan itu dapat berkelanjutan terus-menerus. Bagaimana pemberdayaan itu saling berhubungan antara satu desa dengan desa yang lain, antara satu kecamatan dan kecamatan yang lain, ataupun antara satu kabupaten dan kabupaten yang lain. Disinilah arti pentingnya keberadaan suatu kelompok masyarakat desa atau Pokmades. Salah satu Pokmades yang ada di desa misalnya adalah kelompok PKK. Kelompok yang merupakan kelompok yang pasti ada di setiap desa atau setiap pekon atau setiap kampung atau juga setiap kelurahan. Pokmades merupakan jejaring komprehensif pemberdayaan masyarakat. Mengapa Bapak Ibu? Karena Pokmades pasti ada di setiap desa. Baik itu berkelompok dalam wadah PKK, berkelompok dalam wadah UP2K, ataupun berkelompok dalam kelompok-kelompok yang lain. Misalnya di sektor ekonomi, Pokmades bisa berwujud seperti BUMDes ataupun koperasi. Di sektor kesehatan, Pokmades bisa berwujud seperti Posyandu, Posbindu. Di sektor pemuda ada Pokdarwis, ada Karang Taruna. Di sektor petani ada kelompok tani, ada pemuda tani, dan lain sebagainya. Program kerja masyarakat tersebut biasanya termanifestasi dalam bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembentukan program kerja, evaluasi, dan monitoring program kerja, serta implementasi program kerja. Sehingga dosen, akademisi, mahasiswa, ataupun LSM, dan juga perusahaan yang memiliki program CSR dapat mendampingi salah satu Pokmades ini secara kontinu dan berkesinambungan dalam menjalankan programnya. Hasilnya adalah Pokmades, kelompok masyarakat desa ini akan hidup dan bergairah dan semangat. Pokmades yang merupakan wadah silaturahim, komunikasi, advokasi, dan kegiatan penguatan fungsi-fungsi kelompok masyarakat secara terpadu. Lembaga ini, yaitu kelompok masyarakat desa, akan menguat sejalan dengan kegairahan dan kesemangatan para pendampingnya. Pokmades akan mandiri dengan sendirinya ketika semua komponen perguruan tinggi dengan konsisten memberikan pendampingan, memberikan jalan keluar,
dan berada di samping Pokmades tanpa lelah dan tetap bersemangat. Tidaklah begitu sulit sebenarnya Bapak Ibu dalam mendampingi Pokmades ini. Mengapa? Kalau kita lihat, kemudian kita telusuri keberadaan masyarakat desa, bahwasanya mereka, masyarakat desa itu tidak jauh-jauh dari sifat-sifat yang luhur dan telah kita kenal selama ini, yaitu sifat kegotong royongan, kemandirian, dan keswadayaan. Prinsip inilah Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang mendasari keberadaan Pokmades yang ada di desa. Mereka ada dan lahir karena sifat gotong royong yang apik di antara masyarakat desa tersebut. Mereka akan ada dengan mudah karena kemandirian dan kebersamaan dalam prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Keswadayaan juga merupakan sisi positif yang senantiasa ada pada masyarakat desa. Mereka dengan sukarela menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan waktunya, ataupun menyumbangkan segenggam beras misalnya, hanya untuk membangun sebuah rumah, hanya untuk membangun sebuah musola, atau hanya untuk membangun sebuah cakro atau gardu. Mereka membangun ini semua secara gotong royong. Kita ini Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah merasakan sifat-sifat tersebut di saat kita masih kecil dulu, atau di saat kita tinggal di desa tempat kita tinggal dulu. Sehingganya sifat-sifat tersebut, kegotong royongan, kemandirian, dan keswadayaan tidaklah asing bagi kita semuanya. Dengan memahami hal-hal tersebut di atas Bapak Ibu sekalian, maka dapatlah didefinisikan bahwa fungsi Pokmades dalam kasus-kasus seperti ini adalah pertama sebagai wadah kegotong royongan. Kemudian kedua, misinya adalah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM atau Human Development Index. Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk di dalam negara maju, atau negara berkembang, atau negara terbelakang. IPM juga untuk mengukur pengaruh dan kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pembangunan manusia memiliki beberapa manfaat, yaitu IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Kemudian IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau pembangunan suatu negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian fungsi Pokmades selanjutnya adalah ketiga, fokus utama keluarga masyarakat. Kemudian yang keempat, titik sentral kegiatannya adalah pendidikan, termasuk dalam pendidikan agama, ekonomi, kesehatan, pertanian, dan juga lingkungan. Bottom up planning dengan mengutamakan kemandirian dan keswadayaan. Selanjutnya, peran Pokmades pertama adalah setelah ada kelompok membentuk program kerja jika di Pokmades tersebut belum ada program kerja. Kemudian menghidupkan kembali jika program kerja tersebut pernah ada. Kemudian meningkatkan kualitas jika program sudah ada. Mensinergikan semua program pemberdayaan masyarakat, juga membangun peluang kerjasama dengan pihak luar untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian fokus Pokmades
Pertama adalah di bidang pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama. Kemudian kedua di bidang kesehatan, kemudian di bidang ekonomi, dan juga di bidang pertanian dan lingkungan. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi salah satu nyata untuk membangun masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, baik negara berkembang maupun negara maju selalu memperhatikan upaya ini. Berikut beberapa contoh pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. Misalnya bidang pendidikan, dan termasuk dalam bidang pendidikan agama, ada PAUD, pustaka warga, komputer untuk pemberdayaan atau pembudaya, pengajian majelis taklim, kejar paket, keaksaraan fungsional. Bidang kesehatan misalnya ada posyandu, posbindu, lansia, seminar cash ke produksi remaja, kemudian bina keluarga balita, bina keluarga remaja, obat murah, cek gula, darah, dan asam urat, pos UKM, dan lain-lain. Kemudian bidang ekonomi, ada pembuatan sabun cair, aneka keripik, minuman atau jus, oleh-oleh, bandrek, jahe instan, dan lain sebagainya. Kemudian bidang pertanian lingkungan, ada kompos, pembuatan kerajinan dari limbah daur ulang, ada agrowisata, ada kelompok tani, dan ada sungai bersih, dan lain-lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, bidang pertama yang mungkin perlu digarisbawahi sebagai contoh pemberdayaan masyarakat adalah bidang ekonomi. Mengapa? Karena salah satu misi dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat, terutama dari sisi perekonomiannya. Oleh karena itu, bidang ekonomi yang bisa kita soroti di dalam Pokmades ini adalah bisa BUMDes ataupun bisa UMKM yang lain, misalnya ada juga koperasi misalnya. Pengembangan dan juga pemberdayaan UMKM ataupun BUMDes dapat menekan jumlah penduduk, terutama masyarakat di usia produktif yang akan pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Pasalnya baik UMKM dan juga BUMDes, jika kedua Pokmades ini ada di suatu desa, maka dapat menyerap tenaga kerja lokal, yang mana dengan keduanya nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Metode pelaksanaan program yaitu dengan cara pendampingan dan monitoring. Kegiatannya bisa berupa pelatihan, bimbingan teknis kepada pengurus kader, kemudian pertemuan rutin, pelaksanaan program, konsultasi, silaturahim ke berbagai pihak, membangun dan menyatukan jejaring, serta pengembangan daripada Pokmades tersebut. Selanjutnya adalah manfaat nyata adanya Pokmades pada suatu daerah atau pada suatu desa. Pertama, adanya perubahan pola pikir tentang pendidikan. Kemudian juga Pokmades merupakan wadah kegiatan pemuda dan remaja di desa tersebut. Kemudian dengan adanya Pokmades, maka bidan akan rajin datang ke Pokmades. Warga kurang mampu bisa mengakses pendidikan. Kemudian juga Pokmades merupakan wadah musyawarah dan sumber modal kegiatan untuk ekonomi produktif. Peningkatan wawasan kader, kemudian munculnya aktivitas dan rasa ingin dihargai bagi para lansia jika mereka di dalam satu wadah Pokmades. Semaraknya kegiatan posyandu, kemudian juga bisa dijadikan sebagai laboratorium sosial bagi siswa-siswi ataupun mahasiswa, peluang menjalin network pemberdayaan, kemudian juga menjadi lahan aplikasi program-program pemberdayaan pemerintah. Akhirnya,
dengan adanya Pokmades di suatu desa, adanya Pokmades di desa lain-lain, kecamatan yang satu dan kecamatan yang lain, serta di beberapa tempat, maka akan terbentuknya asosiasi Pokmades di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Lampung. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah beberapa pemberdayaan Pokmades di Lampung yang pernah dilakukan oleh tim kami di Brajaluhur, Negeri Katon, ini Lampung Timur, kemudian di Gunung Labuhan, Donomulyo, di Waikanan, kemudian di Merbau Mataram dan Pagar Baru, ini di Lampung Selatan. Selanjutnya ada Karya Tani dan Bandar Agung Lampung Timur, Margosari dan Bumi Ayu di Pringsi Ewu, kemudian juga pernah di Batu Tegi Tanggamus dan di Desa Mandah Lampung Selatan. Beberapa pemberdayaan Pokmades juga pernah kami lakukan di Bandar Lampung, yaitu di Raja Basaraya dan Kemiling, kemudian di Desa Gunung Mekar, Jabung, kemudian juga ada di KUB, Mulia Mandiri, Fajar Baru. Kegiatan pemberdayaan ini juga pernah kami lakukan untuk pembekalan mahasiswa-mahasiswa KKN, yang mana nantinya bahwasanya mahasiswa KKN tersebut akan terjun ke lokasi KKN di desa-desa di seluruh desa di Provinsi Lampung ini, sehingga mereka juga bisa mendampingi dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa tersebut. Dalam rangka mensosialisasikan, dalam rangka untuk memasyarakatkan hasil-hasil atau produk-produk yang dibuat oleh Pokmades tersebut, juga produk-produknya kita ikut sertakan di dalam beberapa pameran-pameran, baik itu pameran tingkat mahasiswa, pameran tingkat universitas, pameran tingkat kabupaten, ataupun pameran-pameran yang diadakan setingkat provinsi. Misalnya di Lampung Fair. Ini ada beberapa pameran yang pernah kita ikut sertakan produk-produk mereka di Lampung Fair, di pameran mahasiswa, bazar mahasiswa, dan juga di Dies Natalis Universitas Lampung. Kontinuitas keberlanjutan program merupakan harapan dari semua anggota Pokmades, sehingga perlu adanya evaluasi, perlu adanya monitoring dan pendampingan. Kontinuitas keberlanjutan program ini tentunya dapat dilaksanakan, salah satunya adalah dengan cara membreakdown dan mengklasifikasikan Pokmades yang ada. Misalnya pada tahun pertama kita dapat mengklasifikasikan Pokmades pemula. Kemudian dari Pokmades pemula, nanti pada tahun kedua kita mendapatkan Pokmades mandiri secara parsial. Kemudian pada tahun ketiga dapatkan Pokmades mandiri, dan terakhir pada tahun keempat misalnya sudah kita dapatkan Pokmades mandiri inti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ada satu contoh menarik yang bisa menjadikan suatu motivasi, sebuah social innovation yang bisa menjadikan motivasi kita. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca pesan singkat di WA yang ditulis oleh Arif Mustain, yaitu Desa Ponggok, sang kepala desa hebat. Secara singkat dapat diceritakan bahwasanya di Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah adalah termasuk desa tertinggal, desa miskin, pengangguran yang menumpuk, dan rentenir yang berkeliaran. Juga ada bank keliling. Pada tahun 2006 saat itu terjadi pemilihan kepala desa, dan terpilihlah seorang kepala desa yang bernama Bapak Junaidi. Kemudian Pak Junaidi ini bersumpah akan totalitas mengabdi kepada desanya untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat desa tersebut.
Sang Kades Pak Junaidi langsung menyurati LPPM UGM memohon dikirim mahasiswa KKN tematik. Kemudian oleh pihak UGM langsung diterjunkan dengan 3 gelombang. Pertama adalah KKN mendata kemiskinan dan pengangguran, kemudian KKN kedua memulai mendata potensi desa, dan kemudian KKN ketiga dikirim mahasiswa untuk memetakan pemberdayaan ekonomi. Dengan database yang lengkap, kemudian Pak Kades Junaidi mulai bergerak. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dibentuk. Potensi pariwisata benar-benar digarap secara optimal. Lambat laun, Bapak Ibu, wisatawan mulai berdatangan. Kemudian perikanan, pertanian, dan semuanya dikawal dengan baik. Saat itu, setelah semua berjalan dan semua dikawal oleh berbagai pihak, penghasilan Desa Ponggok, Kecamatan Poronharjo, Klaten, sudah mencapai hampir 10M. Tiap keluarga berani menginvestasikan uangnya 5 juta rupiah. PAUD dan setiap RW wajib investasi. Keuntungan yang diperoleh per bulan bisa mencapai 10%. Dengan pimpinan Pak Junaidi, sang kepala desa hebat ini, Ponggok terus bergerak maju. Walaupun pimpinan daerah terus kisruh, tetapi Pak Kades Junaidi terus bekerja, menyantuni semua lansia yang ada di desa, dan kemudian mewajibkan setiap satu rumah untuk mencetak 1 sarjana dengan bantuan dari kas desa. Keren kan Bapak Ibu? Kita sebagai akademisi sebetulnya mempunyai potensi yang sama untuk hal itu. Tentunya juga kita bisa memodifikasi kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka memakmurkan dan ikut turut serta memajukan desa. Kami, Bapak Ibu, telah mencoba untuk melaksanakan hal serupa, yaitu pembentukan rumah produksi sabun cair pada kegiatan pengabdian yang kami dampingi. Tentunya sampai terbentuknya rumah produksi seperti ini, Bapak Ibu, bukanlah kerja sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu, tapi merupakan kerja yang berkesinambungan, kontinuitas. Kami mendapatkan inspirasi, kami mendapatkan pengalaman serta masukan dan saran yang kami dapatkan pada saat pengabdian, ataupun mungkin pada saat KKN, ataupun pada saat itu sebagai DPL KKN. Setidaknya Bapak Ibu memang butuh waktu untuk membentuk hal yang demikian. Baru kemudian kami mengusahakan setelah terbentuknya wadah atau pembentukan rumah produksi ini di Pokmada setiap desa, kami mengusahakan juga agar terbentuk link dan hubungan antar desa, antar kecamatan, dan antar kabupaten kota. Harapannya Bapak Ibu, Pokmades Lampung bisa berjaya bersama Sivitas Akademika. Akhirnya, secara akademis, kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat menjadi salah satu roh suatu perguruan tinggi, sehingga pencapaian target seperti ini merupakan realisasi daripada Tridharma perguruan tinggi, khususnya kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu bahwasanya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah desa tertinggal, sehingga dapat bermanfaat secara praktis. Secara sosial, kegiatan ini setidaknya adalah bagian dari realisasi konsep kesolehan sosial. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.